tidak mengeliminasi manusia, sudah pasti ya. Karena yang saya jelasin itu, jadi pertanyaannya adalah untuk materi CAT atau CAM di Artika diberikan di semester berapa Pak Ari? Dan aplikasi apa yang dipakai? Wah, ini kayaknya sehubungan dengan teknologi otomatisasi ini yang perlu dijawab. Ya, monggo Pak Ari. Ya, Mas Igi atau Pak Igi ini monggo ya, saya belum gitu kan ya. Untuk materi CAT atau CAM di Artika diberikan di semester berapa? Halo, halo. Selamat siang rekan, sahabat. Jumpa kembali kita di podcast Artika. Pada podcast kali ini adalah podcast Info Session seri ke-12 ya, rekan-rekan. Kita akan berbincang-bincang mengenai satu pembahasan yang kita beri judul Manufaktur Furniture Full Otomatis. Manusia masih dibutuhkan, ya. Jadi para sahabat Artika, seperti kita ketahui ya bahwa perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang begitu pesatnya, termasuk perkembangan teknologi di industri furniture. Ya, termasuk perkembangan di industri furniture, banyak manufaktur, pabrik-pabrik, mereka menggunakan mesin-mesin yang serba otomatis, begitu ya, menggunakan desain yang canggih, menggunakan AI atau kecerdasan buatan teman-teman ya untuk merancang, kemudian mendesain, kemudian memproduksi barang-barang furniture yang semakin cepat, semakin efektif, semakin efisien. Nah ini perkembangannya begitu tingginya ya, begitu banyak mesin-mesin yang kemudian digunakan. Nah terus kalau pabrik furniture sudah full otomatis, bagaimana dengan nasib kita? Ya, nasib manusia, SDM. Seperti apa dong nanti kita? Posisi kita diperlukan di bagian mana saja? Kemudian, sebagai apa kita berperan di teknologi yang sudah demikian canggih? Dan bagaimana kita harus bersikap atau bersiap diri untuk perubahan-perubahan teknologi yang semakin maju? Apakah terancam posisi kita? Nah ini tentunya kita sudah mau mengulas ya, atau membahas. Sudah hadir di tengah kita dua narasumber yang akan mengupas tentang perkembangan teknologi mesin full otomatis di industri furniture dan bagaimana peran krusial manusia yang tetap tidak akan tergantikan. Saya Rosita akan menjadi moderator kita pada pembahasan topik kita siang hari ini. Oh ya, sebelumnya izin ya, saya berpantu boleh, Bapak-bapak? Ya. Ada jambu, ada rambutan. Saya bingung pilih yang mana. Mau tambah ilmu dan pengalaman? Yuk join podcast Artika. Oke, cakep. Bersama Artika, kita pasti bisa. Baik, ini kita tidak mau berlama-lama nih. Kita mau berkenalan supaya lebih akrab. Siapa sih narasumber yang mau membahas ya, mau berdiskusi tentang perkembangan teknologi manufaktur sudah full otomatis. Kita berperan di mana nih sebagai SDM atau sebagai sumber daya manusia? Yang pertama saya perkenalkan diri dulu, sudah hadir di tengah kita, tuan rumah kita ya. Duduk di depan saya adalah Bapak Arianto Wibowo. Atau akrab saya panggil Pak Ari, demikian ya Pak Ari. Oke, selamat siang Pak Ari. Apa kabar Pak Ari? Baik dan sehat ya Pak Ari. Terima kasih sudah hadir. Pak Ari adalah dosen Akademi Teknik Pika Semarang, sekaligus saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ya Pak. Baik, kesehariannya mengajar hal-hal yang berkaitan dengan manufaktur, pembuatan furniture. Jadi Pak Ari sangat paham dengan teknologi dan dengan proses pembuatan furniture. Kemudian di depan saya juga sudah hadir narasumber kedua. Ini satu kebanggaan dan kehormatan Artika. Sudah hadir narasumber tamu, yaitu Bapak Valentino Surya. Ya. Demikian ya. Saya izin memanggil Mas Valen boleh? Boleh, boleh. Karena masih muda ya teman-teman ya. Ya, selamat siang Mas Valen. Apa kabar Mas Valen? Puji Tuhan, baik. Baik ya, baik sehat ya. Dan bisnis lancar? Lancar. Lancar selalu, ya.
Terima kasih Mas Valen sudah berkenan hadir di kampus kami di Atika Semarang. Izin saya perkenalkan Ya, Mas Valen ya. Rekan-rekan semua para sahabat Atika, Mas Valen adalah Head of Production di perusahaan Elementi Domus. Yes. Demikian ya. Mas Valen juga alumni SMK Pika. ya, Lulus tahun sekitar 2019. 2019. Jadi masih muda sudah menjadi Head of Production. Waduh, memimpin salah satu perusahaan ya. Ini kalau saya pelajari ya, saya searching, Elementi Domus itu adalah perusahaan yang memadukan desain, material, teknologi Italia, tetapi dengan keahlian pengrajin lokal, gitu ya, khususnya di Semarang, Jawa Tengah ya. Produknya khususnya di produk kitchen cabinet dan wardrobe kabinet. Betul sekali. Elementi Domus ini memiliki office berkantor di Jakarta, showroom di Jakarta. Yes. Di mana, Mas? Di Jalan Barito. Jalan Barito, kalau mau berkunjung silahkan ya teman-teman ya. Dan ada satu fasilitas pabrik yang menggunakan teknologi maju ya di kawasan industri Candi, Jawa Tengah ya, di Semarang. Terima kasih bagi rekan-rekan dan sahabat ya. Berasa duduk di sini itu, waduh, sudah mulai panas ya, sudah mulai hangat ini. Sudah kepingin sekali kita berdiskusi ya. Boleh lah ya, kita akan ngobrol, kita akan berdiskusi, kita akan mendengarkan sharing pengalaman dari Pak Ari dan Mas Valen mengenai topik hangat kita hari ini. Sebagai narasumber pertama, ya, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu kepada Mas Valen ya, kepada narasumber tamu kita. Ya, nanti teman-teman dan rekan-rekan pada saat pemaparan, ini boleh ya langsung bikin pertanyaan di chat box, gitu ya. Langsung tuliskan kalau ada, aku pengen tanya, aku pengen lebih paham dan lebih detail mengenai penjelasan Mas Valen, boleh langsung chat box. Tapi nanti di akhir seri pemaparan Mas Valen, kita juga memberikan kesempatan yang langsung mau bertanya bisa raise hand. Ya. Ya, pertama saya akan tanyakan dulu nih ke Mas Valen. Mas Valen, Yes. ya, seperti apa sih kondisi pergeseran manufaktur? Kalau dulu kan sifatnya tradisional, motong dengan alat, dengan hand tools. Sekarang ini sudah mulai bergeser ya ke era otomatisasi, Betul. ke era automation. Betul. Ya, sudah menggunakan mesin-mesin otomatis. Kira-kira kondisi pergeserannya itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan atau dijabarkan nih dari sisi industri. Iya. Monggo, Mas Valen. Jadi gini, kebanyakan orang pada takut ya, karena manusia akan digantikan oleh mesin. Tapi nyatanya itu salah, karena mesin tersebut itu adalah alat untuk mendukung atau penunjang kita supaya kerja kita lebih berkualitas dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Seperti itu. Oke. Apakah ada slide yang bisa disampaikan mungkin ya untuk Iya. memperjelas ini? Oh, sudah disiapkan ya, Mas? Iya. Oke. Monggo mungkin bisa dibuka oleh tim panitia. Jadi ada pergeseran dari tradisional menuju otomatis. Betul. Manusia apakah masih dibutuhkan? Itu adalah topik ininya ya, topik yang kita highlight ya. Oke, monggo silahkan dilanjutkan. Oke, pergeseran paradigma produksi furniture ya. Kalau dulu manufaktur tradisional, kita penggerak utamanya kan menggunakan otot ya. Ya, ya. Fisik. Padat karya gitu ya. Betul. Tapi sekarang setelah otomasi menggunakan CNC, menggunakan mesin, kita SDM lebih menggunakan otak. Oke. Karena kita yang akan merancang semuanya itu dan mesin yang akan bekerja. Oke. Seperti itu. Ya, ya. Dan sekarang semuanya lebih terstruktur daripada dahulu dan sekarang lebih presisi. Kalau peran manusia sebagai tenaga fisik biasanya otot, dan peran mesin sebagai dia menjalankan. Sekarang kita memakai otak untuk output produksi. Kalau dulu kita paling sehari kita mungkin bisa menjadi satu meja Ya, ya. atau suatu lemari. Tapi sekarang output produksinya kita bisa lebih banyak, Oke, oke. bisa lebih massal, dan buyer juga pasti akan banyak peminatnya. Ya, ya. Gitu. Workflow di desain workflow ini kita mulai dari desain yang kompleks.
sekarang di era otomasi, Mm-mm. kita sekarang dari dari Oke. desainer akan turun ke pabrik, Ya. kita akan menerjemahkan desain itu. Kebetulan di Lab Domus kita sudah memakai modular. Oh, Jadi ya. sistemnya kita sudah modular. Kita bisa terjemahkan itu semua jadi beberapa modul. Ya. Setelah itu kita pindahkan ke software yang kita pakai sekarang yang bernama Python. Oke. Nah, di situ kita bisa untuk mentranslate atau menerjemahkan semua desain itu menjadi sebuah CAM Ya. atau sebuah kode nanti untuk dimasukkan ke sistem mesin. Iya, Jadi iya. untuk ke mesin proses potong, untuk mesin ke pembuatan konstruksi itu semuanya sudah by sistem semua. Setelah itu kita eksekusi menggunakan mesin-mesin tersebut. Oke, jadi perintah kerja itu ditranslasi kalau dijelaskan di Yes. situ ya dengan bahasa CAM. Yes. Kalau dulu kita gambar, Ya. terus papan atas 5 ukuran sekian Iya. sekian, papan bawah terus kita copy tuh Iya. ke masing-masing pembahanan rakitan gitu ya Mas Valen. Kalau ini sudah ditransformasi, ada digitalisasi, Yes. ada proses yang lebih canggih ya menggunakan teknologi ya. Iya. Jadi ditangkap mesin, mesin kemudian bekerja. Bekerja. Oke, baik-baik. Jadi ukurannya Oh, sudah iya. keluar semua langsung. Mhm. Seperti itu. Jadi ada desain, itu CAD, ada translasi, Yes. kemudian ada eksekusi, begitu ya? Oke, oke. Ya. Oke. Next. Kalau untuk prosesnya sendiri, detailnya itu seperti apa? Boleh digambarkan nggak, Mas? Di elemen Domusnya supaya ini teman-teman juga punya gambaran, para rekan-rekan industri yang hadir juga punya gambaran. Ya. Ya, ya, baik. Kita sudah lihat. Slide kelima mungkin ya. Oke. Ini kita jelasin untuk workflow production di elemen Domus ya. Oke, ya. Oke, yang pertama itu dari material kita ada proses potong. Ini pun Oke. kita sudah mesin otomatis juga. Jadi yang di kiri bisa dilihat gambarnya itu, Mm-mm. itu ada operator sedang setting. Setting apa saja yang perlu dipotong, materialnya apa, ukuran berapa gitu ya. Tadi saya bilang dari gambar CAD itu sudah Translasi. ditranslasi lagi ke kode-kode unik yang ada di sini. Ya. Setelah itu operator hanya tinggal menjalankan saja. Oke. Hanya klik start misalkan seperti Iya, itu. iya. Nah, dan perlu ada SDM lagi untuk loading barangnya. Oh, Barang ke situ supaya nanti bisa dipotong oleh mesin tersebut. oke. Jadi material Ya, tetap- ditaruh di dekat Yes. ini mesin running saw, setelah disetting Ya. baru terproses. Jadi ada tim pekerja atau Ada. sumber daya manusia yang Betul. disiapkan. Baik, ya. Jadi nanti setelah dipotong akan keluar dari mesin itu sudah ukuran yang tadi diminta oleh CAD. Ya. Dan apakah presisi sedemikian rupa Pasti gitu Mas presisi. Valen? Pasti Yes. presisi ya. Karena semua sudah Ya. otomatis dari mesin Ya. dan sudah disetting dari awal dites juga. Oke, pada saat ngedesain. Betul. Baik-baik. Kemudian proses berikutnya apa nih? Setelah proses potong atau running saw. Nah, biasanya setelah proses potong Ya. itu kita akan tempel sesuai finishing yang diinginkan. Oh, Misalkan oke. ada tempel, Ya. senir, Ya. gitu. Jadi, MFC mungkin ya. yes, MFC. Oh, tapi kalau MFC biasanya udah Kita ada sudah finishingnya ya, atas bawahnya yang Ini sudah. di foto yang sebelah kiri, Ya. mesin yang namanya glue spreader. Oke. Mesin glue spreader ini gunanya untuk melapisi bahan tersebut dengan lap secara merata. Jadi Ya. biasanya kalau dulu itu masih menggunakan manual, Pas. sirol, Ya. ya, Terus kemudian jadi roll kalau sekarang betul. spreader. Sekarang sudah ada glue Sudah masuk ya ke dalam. masuk, sudah ada lemnya. Iya, iya. Terus langsung kita lanjutin, kita tempel menggunakan HPL atau thinner tersebut, Ya. langsung kita press. Oke, sesuai apa yang mau di finish ya. Betul, Thinner kah finish-nya. atau HPL kah? Yes. Oke. Oke, next. Oke. Ini sudah otomatis, ini di Semarang ya, Iya, Mas ya? betul. Oke. Nah, Kemudian? ini proses pressnya. Ya. Ini kita menggunakan press 3 layer kebetulan. Jadi Oke. untuk produksi kita Cepat bisa ya? lebih banyak. Iya. Betul, Ya. bisa lebih banyak, bisa lebih cepat. Ya. Nah, ini juga ada proses untuk potong finirnya juga. Jadi Ya. tidak ada tuh potong pakai cutter lagi sekarang. Oke. Garis pakai cutter. Jadi sekarang sudah ada mesinnya Sudah langsung. untuk potong. Jadi lebih presisi, Presisi. ukurannya juga membuangnya juga sedikit Iya, iya. untuk width-nya.
Dan itu tentunya perintahnya, translasinya dari Yes, betul. tadi ya, Jadi, dari proses di sistem yang sudah dibuatkan ya. betul. Oke. Next. Oh, Nah, setelah itu kan kita ketempel sudah atas sama bawah. iya. Nah, kemudian kita sisi edging atau sisi Oke, tebal. proses etching. Jadi Ya. biar semua sisi akan tertutup dengan finishingnya tersebut Oke. supaya kelembapan dan lain-lain tidak bisa masuk. Yes. Jadi lebih terprotek. Nah, ini juga kita juga pakai mesin juga nih otomatis nih. Ya. Dari mesinnya masuk Ya. untuk nempelnya, Ya. terus untuk trim atas bawahnya, untuk Oke. Potong edgingnya, sininya ya. Trimnya ya. ada proses rounding. Jadi di sisi tebal tersebut tidak tajam. Oh, Meja ini iya. ada namanya bevel atau Ya. nah, Ini ya, seperti itu. ininya ini ya, tidak akan. Betul. Kalau Nah, langsung masih- nggak lurus itu kan melukai. Iya. Nah, Nah, itu juga sudah otomatis sudah roundingnya ya. otomatis. Jadi keluar itu sudah round, jadi Iya. aman. Oke. Sesuai kualitas kita. Ya, 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 ya. Gitu. Tapi di sini kalau saya lihat dari beberapa foto yang tampil ya Mas ya, Ya. di sebelah kiri kan masuk ke mesin yang dia otomatis dia berjalan sudah di rounding, tapi ada teman-teman atau tim pekerja yang itu sedang apa itu yang Betul. kaos kuning itu Mas? Jadi itu adalah pembersihan lem. Oh ya, Ini sudah ada pembersihan lemnya. Di akhir prosesnya itu sudah ada pembersihan lem. pada saat keluar dari mesin Betul. itu ya. Tapi tetap kita tidak bisa diam. Kita tetap harus lihat cek kualitasnya. Kalau masih ada lem-lem sedikit sisa, kita tetap akan bersihkan untuk residu-residunya. Jadi Oke. keluar dari mesin ini sudah bersih. Mulus, nggak ada Ya. sedikit pun Dari area. sisa-sisa ya. Betul, sudah bersih. Ya, Jadi ya. untuk dirakit kita lebih enak, tidak ada Ya, lem. ya. Jadi cepat untuk QC-nya juga lebih enak. Iya, iya karena saya tahu Mas, kalau untuk kebutuhan furniture ya, kadang-kadang tidak hanya konstruksi luar, tapi bahkan sampai detail ya, sampai Ya. manship-nya, sampai estetikanya, Ya. sampai yang kecil-kecil itu juga perlu perhatian khusus ya, Betul. untuk kualitasnya Kualitasnya. furniture ya. Oke, baik. Jadi proses lapis apa tadi potong, kemudian press, potong lagi, HPL sama finir, lanjut ke etching sampai ke kebersihan. Betul. Ada sedikit sentuhan manual di proses finishing kebersihan. Oke. Kemudian lanjut apa lagi nih di furniture di pabrik nih setelah proses etching? Nah, di sini misalkan nih ada yang finishingnya benir atau Oke. tak laku. Oke, ya. Bukan HPL berarti ini Ya. ya kita bicara ya. Ya. Kita juga di sini ada mesin otomatis, Oh. namanya auto spray. Ini Auto foto yang spray. sebelah kiri ini Ya. namanya auto spray. Jadi barangnya dimasukin, mesinnya akan finishing sendiri. Jadi sudah nggak pakai tangan manusia lagi nih, udah pakai tangan robot ini. Iya, iya. Finishingnya, jadi semuanya bisa merata. Iya, iya. Nah, kebetulan mesin ini lebih maksimal kalau kerjanya massal. Massal dan medianya Banyak, betul. Oh. Jadi itu lebih maksimal. Iya, iya. Misalkan terlalu banyak warna, ya cuma 3-4 rugi di materialnya. Itu larinya ke proses spray Spray biasa. bukan apa, Ya. spray manual. Betul. Oh, jadi ini khusus untuk massal production Betul. dengan warna yang Yang sama. Nah, Karena kebetulan- kalau warna muda terus diganti warna tua nyuci dulu. Iya, nyuci dulu. Untuk selang-selangnya kita harus cuci dulu biar nanti warna yang dikeluarkan maksimal. Maksimal dan konsisten. Betul. Nah, Baik. yang di sebelah kanan itu sebetulnya ada fotonya Ya. untuk spray boot. Oh iya. Ya, Ya. itu yang manual. Oke. Jadi manual di sini pasti pakai mesin tangan, Ya. spray gun Spray biasa. gun, ya. Nah, itu gunanya spray boot di belakang. Itu Yang posisi itu ya Bapak, Betul. yang foto Bapak paling Iya. bawah ya. iya, Oke. gunanya untuk residu-residu dari catnya kehirup sama air yang ada di situ. Oh, Tersirkulasi. Jadi Ya, operator yang di sana juga nggak ngap. iya, iya, iya. Meskipun sudah pakai Ya. masker dan lain-lain, tapi namanya Ke bawah ke spray boot ya. betul akan terbawa ke spray boot dan lebih aman untuk pekerja juga. Oke, dari sisi safety, spray boot dibutuhkan. Betul. Baik-baik. Nah ya, Oke, kalau yang di atas itu saya melihat ada pekerja pria dan
pekerja wanita atau sumber daya wanita. Kira-kira proses yang mereka lakukan itu proses apa? Itu Mas proses Martin? amplas. Pengamplasan. Ya, Oke. jadi kita kan pasti akan ada sendingnya. Ya, Proses step by stepnya Viner kan ada sending sealernya, ada Iya. tutupnya, ya. seperti itu. Dan itu perlu ada step amplas di setiap stepnya. Oh, baik. Nah, kita juga di sini ada pekerja wanita juga nih, Iya. ada SDM wanita juga nih. Iya, iya. Karena menurut saya mereka juga bisa dan telaten. Bisa dan telaten Iya. ya. Kadang-kadang ini kalau ngampas bagian sini nih, Mas. Ya. Apalagi kalau kan tenaganya besar ya. Oh, Jadi bisa jadi bisa bisa duduk. bisa habis nanti seratnya ya. Oh, baik, baik, Kita baik. pakai pekerja wanita kan Iya. dia lebih paham. Oke. Tenaganya jadi bisa lebih teratur. Ya, berarti ini ada perpaduan otomatisasi mesin, tapi juga ada workmanship atau Yes. proses kerja secara manual ya, yang harus dimiliki skill-skill khusus ya. Iya. Oke, baik. Kemudian proses apa lagi nih setelah ini? Oke. Setelah itu semua kita proses konstruksi CNC. Jadi di mesin ini kita proses untuk konstruksinya. Kebetulan di Elementary Domus kita sudah memakai sistem yang namanya knockdown juga. Oke, Jadi ya, kita memakai minifix, rafix Minifix. untuk perkuatannya. Jadi kita semua menggunakan tadi digital tadi sistem sudah ditranslate ke bahasa mesin, Ya. mesin bisa membaca dan mulai mengalur untuk dinding belakang, terus mulai konstruksi minifix untuk perkuatannya seperti itu. Dan mesin ini pun juga banyak kegunaannya, bisa membuat ukiran, Oh, macam-macam oke. untuk membentuk Ya. itu Ya. bisa semua gitu. Oh, jadi pada saat kita punya apa ukir-ukiran, panel dinding, Iya. banyak kuantitinya itu bisa Bisa. presisi Dan lebih seragam presisi. gitu ya. Oh, Biasanya kalau ukiran tangan kan A sama B beda ya. ya, ya, ya. Kalau ini bisa lebih presisi. Oke, oke. Baik. Jadi selain konstruksi juga bisa untuk kepentingan ukir-ukiran ya, CNC. Bisa. Baik. Setelah itu kita habis membuat bodi luarnya Ya. yang dinamain karkas kalau saya Betul? nyebut. Nah, kita bikin dalaman kabinetnya. Ya. Mintanya apa nih? Ada hangernya atau ada lacinya. Ada apa? Kalau di tempat kita biasanya kebanyakan laci. Laci ya. Betul. Ya, ya. Dalamannya. Nah, Boleh tanya nggak, Mas? yes. Kalau laci ini, kalau untuk kebutuhan lokal di Indonesia, apakah sudah dalam bentuk terakit dari pabrik atau masih flat komponen? Oh, kalau misalkan itu kita sudah terakit. Terakit ya. Jadi Ya, ya. saya meminimalisir kalau tidak presisi. Oke. Ya, oke. jadi Ya, kita rakitin dari sini. Ini pun juga semua lubangnya kan kita sudah pakai mesin nih. ya, ya. Jadinya Sudah kalau pas. masuk kita lem juga, jadi lebih kuat. Kuat. Oke. Betul. Seperti drawer, kemudian ada box-box begini, akan dirakit dulu ya. Ya. Supaya kita dirakit dulu. Kecuali kalau flat komponen, Betul. papan atas bawah mungkin bisa Itu bisa, betul. bisa Itu flat bisa. komponen. Nah, Oke, oke, yes. baik, baik. Ya. Kemudian apa? Oh, Nah, proses setelah rakit, itu semua ya. komponennya siap, kita jadiin satu. Biasanya kita ada montasenya keluar juga itu Ya, dari sistemnya tersebut. ya. Nah, setelah itu tukang akan lebih gampang nih. Dia akan lebih gampang untuk merakit karena sudah ada kodenya tiap komponennya. Ya, ada identitas. Ada identitasnya sendiri-sendiri tiap komponennya. Ya. Ini bagian top, ini bagian bottom, Ya, ya. ini shelvingnya, gitu. Ya. Ini untuk drawer A, B, C. Jadi mungkin bisa dibilang untuk merakit kabinet seperti ini kalau komponennya sudah siap semua 1 sampai 2 hari sudah selesai. 1 sampai 2 hari. Sampai- Kurang lebih seperti bentuk desain ini ya. Oke, berarti pada saat proses merakit atau menginstal kabinet tidak menggunakan mesin, Iya. tapi banyak menggunakan Banyak menggunakan. sumber daya manusia. Iya. Terampil yang bisa ya. Iya. Karena sebanyak ini 1-2 hari sudah bisa Iya. dilakukan. Kita biasanya Iya. ngerjain hanya 4 orang. 4 orang ya. Iya. Oke, oke. Jadi satu tim ngerakit satu project. Ya, Nah, satu tim tersebut isinya 4 orang. 4 orang Betul. satu project. Satu project. Oh, Saya oke. 4 orang.
Karena kalau 2 orang kebayang ya naik Iya, tangan naiknya siapa gitu ya Pak Ari ya. Karena kabinet kan tinggi betul. ya. Lagi sekarang desain-desainnya kan sampai plafon semua Iya, iya, meter. iya. Maunya semuanya optimis Iya, pakai ruangan. betul. Semakin mahal tapi semakin Iya, desain untuk ininya ya, betul. furniture-nya kita ya. Oke, oke. Oh, ini jadi menggunakan panel-panel atau flat komponen, kemudian dipasang pintu-pintu. Betul. Materialnya berbagai macam ragam ya. Iya. Kalau saya lihat desainnya ya. Iya, jadi ada yang veneer, Iya. ada yang MFC, Iya. ada yang kita pakai aluminium juga, Oke. ada yang cermin, ada yang kaca, gitu. Jadi Oke. macam-macam kita combine di satu desain tersebut. Iya, iya. Baik, baik. Oke, proses merakit ini jadinya adalah step terakhir ya. Iya. Kalau untuk disajikan ke klien ya atau ke Betul. Ini customer. adalah step terakhir, step Oke. QC bareng-bareng. Iya, iya, iya. Bareng-bareng. Jadi untuk kita info ke klien nih, nanti Iya. kemarinnya jadi seperti ini. Kualitasnya kalau mau cek ke pabrik juga boleh. Kita juga nggak ada permasalahan itu. Kita kan sebelum kita melakukan pengiriman, Iya. boleh kalau mau dicek. Jadi Iya. ada sesuatu yang kurang atau pengen apa, nanti Bisa langsung kita langsung eksekusi. eksekusi. Betul. Iya. Jadi tidak terlalu lama. Iya. Misalkan nanti permintaannya di proyek kan susah ya Bu ya. Nah, dan mungkin budgetnya juga Iya. ya kan kualitasnya jauh gitu ya. Betul. Oke, oke. Baik-baik. Kalau ini prosesnya tadi sudah dijelaskan, keren ya. Ada perpaduan teknologi, otomatisasi mesinnya banyak, tapi juga SDM-nya juga sangat diperlukan dengan kompetensi dan skill khusus mereka supaya bisa deliver barangnya cepat dan bagus. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Kira-kira dengan proses otomatisasi, ya, di bagian mana saja sih peranan manusia itu sangat diperlukan dan krusial untuk menghasilkan produk yang berkualitas, Mas Valen? Di pos-pos mana saja nih biasanya? Peranan manusia yang paling penting itu Iya. biasanya pengawasan nih. Pengawasan, Pengawasan. planning itu paling penting karena otaknya di situ Bu. Oke, Sama oke. quality controlnya Iya, iya, iya. gitu. Jadi biasanya kalau di planningnya itu adalah otak awal karena sebuah desain akan kita terjemahin, kemudian kita harus planning dulu nih mana dulu yang mau dikerjain. Jadi biar sesuai prioritas proyek-proyeknya gitu. Oke, oke. Ya, kalau di sini kita ada melihat nih perkembangan SDM di manufaktur furniture terotomasi. Yes. Ya, Betul. Biasanya kan kita dari operator manual tuh. ya, Kita dari operator manual yang hanya mengoperasikan aja tenaga fisik, dia cuma ngangkatin tadi yang seperti running saw itu Bu. ya itu dulu. Ya, Tradisionalnya begitu. tradisional itu. Oh, ini dipakai, maksudnya dipakai pada saat otomatis pun juga dipakai. Mereka masih kita pakai ya. Ya. Oke, Tuh, terus habis itu upgrade lagi nih. ya, Upgrade lagi jadi programmer. program. Dia yang memprogram semuanya supaya mesin bisa berjalan. Gitu. Jadi terus habis dari tenaga fisik, terus yang paling penting adalah programnya. Ya, ya. Itu setelah itu yang paling penting adalah planningnya. Jadi ada planning untuk ini mau mengerjain yang mana dulu, Ya. step by stepnya apa aja. Nah, itu yang dibutuhkan oleh tenaga manusia, Bu. Oke. Jadi Dan biar stepnya tidak salah. ya, stepnya tidak salah. Kadang-kadang proses sekarang pembahanan apa, Iya. Jadi materialnya apa kalau gitu ya. tidak, kalau misalkan planningnya kurang bagus, misalkan nih habis dari press atas bawah, Ya. bisa di CNC dulu tapi belum di edging. Oh, Nah, bisa kebalik-balik. ya, 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 ya. Nah, itu Ya. pentingnya manusia di situ untuk mengontrol itu semua. Oke, oke. Betul. Ya, ya. Karena urut-urutan itu nanti yang akan menjadikan produknya Iya. sesuai dengan apa yang kita desain atau lebih maksimal gitu ya. Kualitasnya lebih beda kalau misalkan Iya. prosesnya juga terbalik. Ya, oke, oke. Seperti itu. Betul. Oke. Tidak mengeliminasi manusia, sudah pasti ya. Karena yang Oke. saya jelasin itu, jadi manusia tetap ada berdampingan dengan otomasi tersebut Oke. dan membuat menjadi mendukung kualitas kerjanya lebih maksimal dan produk yang dihasilkan juga lebih maksimal.
Jadi manusia juga ada jiwanya di produk tersebut. Ada jiwa di produk tersebut. Betul. Oh, baik-baik. Otomasi tidak mengeliminasi. Ini saya highlight nih. Oke, berdasarkan paparan tadi ya, Mas Valen ya, saya melihat bahwa industri furnitur yang otomatis gitu ya, itu tetap membutuhkan atau tetap memerlukan sumber daya manusia di tempat-tempat tertentu atau di titik-titik tertentu yang sangat krusial ya. Jadi tidak mengurangi jumlah pemikir gitu ya. Iya. Tetapi SDM itu apa ya, dituntut untuk bisa beradaptasi dengan Betul. perkembangan teknologi. Iya. Oke, baik-baik. Nah, sahabat Artika, ya, kita akan buka kesempatan bagi rekan-rekan yang ada pertanyaan. Mungkin ada beberapa ya sudah masuk ke chat box ya. Kalau mau diskusi langsung atau bertanya langsung juga boleh. Silakan raise hand, ya. Tapi di depan kita ini sudah ada pertanyaan yang ditulis atau yang disampaikan oleh Bapak Albertus Rusardiono yang berlokasi di Bongsari, Semarang. Halo Pak Albertus Rusardiono, Pak Rus ya, selamat siang. Apa kabar Pak Rus? Ya, ini akan saya bacakan Mas Valen ya, Ya. pertanyaan Pak Rus, yaitu bahan pokok apa saja yang bisa diproses laminasi. Apakah ada persyaratan khusus? Nah, ini Pak Rus tertarik nih tadi dengan ini ya, dengan yang ada di pabriknya Elementi Domus. Bahan Monggo, pokok silahkan. apa saja yang bisa diproses laminasi? Tentunya HPL ya. HPL. PL, high pressure laminate. Yes. Ya. Terus ada PVC sheet. PVC sheet. Betul. Oke. Terus Ya. veneer juga bisa. Veneer. Betul. Iya. Selama ini sih saya pakai 3 item itu Yang paling banyak. yang paling banyak untuk laminasi. Betul. Nah, Iya, iya. itu juga ada persyaratan khususnya, beda-beda. Jadi kalau HPL kita bisa pakai pres panas, jadi bisa lebih cepat untuk Ya. pengeringannya. Ya, hot press ya. Ya, untuk hot press. Kalau misalkan PVC sheet, saya nggak pakai Nggak berani. panas, Oke. betul. Karena itu kan ada standarnya. Ya, ya. Standar panasnya Ya, kuatnya sampai berapa aja. ya. Nah, kita biasanya tidak pakai panas. Oke. Kemudian kalau veneer, saya pakai panas biar lebih cepat. Nah, Oke, oke. tapi kalau saya, kita harus press 2 sisi. Atas Oke, juga, supaya apa itu? supaya tidak melengkung. Supaya tidak melengkung. Jadi ada tarik menariknya itu Betul. setara ya. Menariknya setara. Kayaknya. Kalau nggak begini ya. Betul, bisa bending. Oh, oke. Oh, di bahannya Ya, tersebut. supaya harganya nggak mahal nih, karena veneer kan kalau yang fancy veneer kan mahal ya. Ya. Supaya nggak mahal, itu apakah dibikin beda yang bagian tidak terekspos atau dibikin sama ini, Mas? Kebetulan kalau di standar kualitasnya Elementi Domus, kita Ya. bikin semuanya bagus. Semua bagus Semua. dengan veneer yang sama. Dengan veneer yang sama. Oke. Jadi memang high quality. Ya, karena kita memikirkan untuk kliennya juga, Ya. untuk dia menerima barang tersebut. Ya. Bisa jadi Ya. klien juga mau lihat nih, Iya, barangnya seperti apa nih. gitu ya. Betul, Ya. barangnya seperti apa. Oke. Oh, ini bagus kok, ini jelek ya. Oh. Nah, kadang kan seperti itu. Ada klien yang dia detail, pengen Iya, ngerti. iya, Oh, iya. saya beli barang mahal kok, masa kayak gini. Ya, Tuh. kok beda bagian ininya. dalamnya gitu ya. Tuh, jadi untuk Oke, kualitas oke. kita memang Veneer. sisi bagus. Jadi itu yang disebut tadi persyaratan khusus kalau veneer, maka di atas sama di bawah Iya. supaya tidak ada Supaya bending ya. Ya, Oke. saling tarik-menarik. Ya, menghindari kegagalan proses gitu ya. Betul. Baik-baik. Semoga terjawab. Ini pertanyaan berikutnya ya. Oke. Apakah ada, ini pertanyaan lanjutannya ini. Apakah ada kegagalan proses sehingga hasil akhirnya tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan? Pernah ada pengalaman dan lesson learning-nya itu seperti apa? Pasti. Mas. Jadi biasanya kita akan ada R&D dulu ya. Oke. Biasanya untuk Ya. pintu. Lebih tepatnya kebanyakan saya ada di pintu. Jadi pintu sekarang mintanya tebal 22, tebal Ya. 23, tapi ada Ya. profilnya. Ya, ya, Ada sentuhan klasiknya di situ. ya. Nah, itu kan juga perlu adanya penebalan yang pas supaya Oke. tidak saling tarik menarik antara profil Ya. dengan bahan tersebut.
gitu. Jadi kadang kita gagalnya ada di R&D tersebut. Ya, Tapi kalau untuk diantisipasi di awal ya, jangan sampai ketika customer prosesnya, datang dia Pak Ari loh, terus kok terus ada Iya. masalah balik Betul. lagi, kita kena komplain. Iya. Jadi di internal sudah ya sudah diolah. diantisipasi di bagian R&D. Betul. Ya, uji coba trial errornya adalah di Iya. internal, Oh. di internal proses. Oke, oke. Jadi itu adalah kunci ya. Pastikan dulu bahwa itu memang sesuai apa ya kualitasnya bisa kita proses gitu ya. Betul. Baik, Iya. baik. Semoga terjawab pertanyaan dari Pak Rus ya. Baik, ini kita lanjut pertanyaan kedua ya, Mas. Ini dari Andre, dari Pak Andre atau Mas Andre. Nah, pertanyaannya adalah, saya mau bertanya pada Pak Valen, sejauh mana ya teknologi digital saat ini dapat membantu dalam mempercepat proses desain hingga produksi siap diproduksi, hingga produknya siap diproduksi atau disuplai ke customer. Terima kasih, monggo Mas Valen. Oke, kalau sekarang kita di Elementi, Ya, itu kita pakai software Paita. Itu sangat membantu juga dalam sebuah desain. jadi sebenarnya ada berbagai macam pilihan software Iya. desain ya. Iya. Ini yang Tapi dipakai salah satunya saya Paita. ambil Paita karena dia juga bisa mentranslate desain tersebut Oke, sampai ke mesin. produksi sampai ke Betul. mesin. Oke, ya, ya, ya. Kebetulan di Ya. mesin-mesin yang saya pakai juga terintegrasi juga sama Paita. Ya, Jadi ya. lebih enak. Ya. Kita juga langsung bisa lebih cepat. Oke, oke. Tuh. Oke. Jadi desainnya mau desain seperti apa kita gambar di Paita. Nanti di Paita akan cepat tuh keluar tuh semua komponennya. Ya. Atom, side, and panel. Ya. Ada apa lagi? Ornamen-ornamen apa keluar semua tuh di situ. Ya. Dia langsung jadi sebuah DKB dasar Ya. bahan dengan Dasar ukuran-ukuran bahan. tersebut dan akan lebih cepat lagi dalam produksinya. Kalau boleh dikomparasi atau dibandingkan dulu ketika manual sebelum menggunakan teknologi, itu berapa lama? Kemudian setelah digunakan itu bisa memangkas atau mereduce berapa waktu itu Mas? Untuk produk standar lah ya. Mungkin bisa jadi 50% sampai 50% lebih Bu kecepatannya. Berarti Karena bisa tidak menggunakan hitung manual kan. Sudah biasanya kan gambar kerja, Ya. kita dihitung sendiri nih topnya ukuran berapa, Ya. bottomnya ukuran berapa gitu. Kita tulis manual sendiri, Ya. kita kalkulasi sendiri butuhnya berapa lembar dan lain-lain. Nah, ini di Paita sudah bisa langsung. Jadi kita masukin semua keluar di komponen-komponennya sudah keluar semua, ukurannya juga sudah ada, Oke. kebutuhan berapa lembar Oke. nggak bisa. Oh, Ya, jadi iya, akan iya, iya. memangkas waktu sangat banyak. Iya, Gitu. artinya kita bisa memangkas waktu menjadi 50% lebih cepat. Iya, Ya, waktu tidak terbuang banyak, tenaga kerja juga lebih efektif, betul. bisa nerima order lebih banyak dong Mas Iya, ya. Oke, artinya Betul kan, kan juga order banyak. kita kan banyak, sedangkan drafter kita tuh cuma 2. Oh, Jadi terbantu ya. Betul. Terbantu ya. Software itu sangat Oh, terbantu. oke, oke. Gitu. Kecanggihan teknologi juga membantu ya. Oke, oke, membantu proses kita. Iya. Baik, baik, baik. Semoga terjawab ya tadi Mas Andre. Ini berikutnya nih, pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Saya Randy, Mas Randy atau Pak Randy ya, saya baca aja ya. Saya Randy ingin bertanya, apa tantangan terbesar bagi pekerja pabrik saat harus beralih dari menggunakan alat manual ke mengoperasionalkan mesin CNC, jadi dari manual ke operasional yang otomatis. Tantangan terbesarnya ya sebenarnya Tantangan. adalah belajar ya. Belajar ya. Iya, karena Ya. yang semulanya pakai otot sekarang pakai otak. Oke. Yang semulanya pegang alat kasar, Iya. sekarang pegangnya komputer. Iya kan? Nah, semuanya itu kan ada data-datanya semua. Iya. Jadi harus mulai belajar teknologi, mulai belajar komputer, supaya bisa menjalankan mesin tersebut. Kita pun sendiri di pabrik juga tidak akan langsung melepas orang itu langsung kerja, harus bisa ada. Tapi kita akan training dulu. Kita tetap Oke. akan ajarin dulu. Iya. Nah, nanti tinggal dilihat orangnya kalau mau belajar, saya kira harusnya bisa. Oke. Ya, apalagi yang Jadi- udah sekarang ya, Bu, Iya, iya. yang Iya. paham teknologi sudah. Iya, melek teknologi dan Betul. ada perubahan apa bisa cepat Iya. beradaptasi ya. Betul. Tapi tadi kuncinya adalah mau Mau belajar. belajar, mau adaptasi dengan perubahan, ya ambil kesempatan. Iya. Tadi kan ada, oh ini mau berubah dari manual, sudah beli mesin, Betul. sudah beli program.
kita sebagai sumber daya manusia yang ada di lokasi kerja tersebut harus menerima dan mau berubah. Seperti konstruksi juga kan semuanya juga sudah berubah semua. Iya, Itu awalnya cuma hanya sekrup. scroll Kan ya paling sering dipakai. paling sering kan di sekrup, sekarang sudah ada Fix, knockout. grafik, Iya. banyak. Iya, Jadi memang harus belajar untuk mengikuti semua perkembangan zaman. Iya, dulu kalau kita mau kirim ya satu kredensal gitu misalnya satu kabinet, kadang-kadang bagi ya, habisi volume satu truk itu cuma 10 ya, 10. Tetapi sekarang dengan proses flat komponen, Iya. dengan sudah presisi di mana tempat-tempat konstruksi mau dipakai, asal bukan yang terlalu kompleks seperti laci-laci tadi ya. Kalau laci-laci memang perlu kita bantu sudah terakit ya. Itu bisa satu truk mungkin 100-200 ya. Banyak, Bu. Dari 10 bisa 100-200 komponen. Iya. Oke. Itu juga salah satu yang berubah ya. Iya. Tadinya bulky, bentuk yang sudah jadi di packing, kotak box, kirim masuk ke truk. Sekarang udah flat komponen, disusun rapi, masuk ke truk juga, tapi sudah dalam posisi yang Iya. semakin banyak yang bisa dipakai ya, efektifkan atau diefisienkan. Ya. Mas Valen, tadi kan pertanyaannya dari teman-teman ya, dari para pemirsa kita ceritanya ya. Kalau saya bertanya boleh ya, Mas Boleh. Valen? Kira-kira apa yang Mas Valen secara pelaku industri dapatkan keuntungan atau benefit ketika proses manual diganti menjadi otomatisasi, tetapi dengan SDM atau tenaga kerja yang mau mengikuti perkembangan teknologi? Apa saja sih keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan? Tentu banyak sekali ya, Bu. Ya, Pasti kita akan bisa menerima order lebih banyak ya, Bu. lebih besar volume. Iya, ya. lebih besar volumenya karena semakin cepat kita mengerjakan, semakin banyak order yang bisa kita terima. Oke. Itu keuntungan Oke. paling besar di situ sih, Bu. Oke. Tuh. Iya. Baik. Nanti saya keep dulu beberapa pertanyaan yang masih ada dan beberapa pertanyaan pribadi nih. Ya. SDM seperti apa yang diperlukan? Nanti saya akan coba tanyakan lebih detail. Tapi kita akan beralih dulu, para sahabat Apika. Ya, kita akan beralih kepada Pak Ari, narasumber kedua atau tuan rumah kita. Bolehkah Pak Ari menjelaskan tentang pengamatan perkembangan manufaktur furnitur full otomatis dari manual menjadi atau tradisional menjadi otomatis, itu pergeseran atau paradigmanya seperti apa? Ini dari kacamata seorang pendidik, seorang dosen ya. Pasti saling melengkapi nih. Iya. Silakan Pak Ari. Iya, terima kasih Bu Rosita Iya. dan teman-teman yang ada di sekitar kita ini, Bu. Kita Iya. juga bisa melihat mereka. Mohon maaf sebentar saya interrupt. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan untuk Pak Ari, boleh juga tulis di chat. Ya, di chat box. Nanti di akhir sesi presentasinya Pak Ari akan kita bahas. Monggo Pak Ari. Memang kalau kita melihat perkembangan dunia industri furniture itu sangat kali perkembangannya. Iya. Yang memang dari Asia biasa sampai ke otomatisasi. Ya, kita kadang bisa juga melihat, jika mengingat kondisi ke industri seperti apa. Kita bisa melihat 20 tahun yang lalu seperti apa. Dulu kita mau menghaluskan papan aja sampai harus memakai otot, memakai keringat, dan itu membutuhkan banyak waktu. Iya. Nah, tetapi dengan seiring perkembangan zaman, ditemukannya mesin planer, mungkin hanya kamu selesai semua. Iya. Nah, ini perkembangannya. Cuma memang yang sering terjadi juga kecenderungannya dan kekhawatiran kita tuh kan takut. Dan kemajuan seperti ini, aku terus bagaimana? Apakah ada tempat usaha? Ada. Ini kecenderungannya seperti itu. Ya, itu wajar dan itu sifatnya sangat manusiawi sebenarnya. Tetapi kita sebagai juga melihat juga perkembangannya seperti apa. Jadi bukan hanya malah ketakutan atau kekhawatiran, tapi bagaimana kita menyikapi kemajuan seperti itu. Ya. Gitu mungkin perkembangannya awal. Oke, siap. Nah, kalau untuk perubahannya sendiri, Pak Ari, di dalam proses dari tradisional gitu ya menjadi otomatis, itu apa saja sih sebenarnya yang berubah atau bergeser? Ya, untuk pergeserannya itu bisa kita lihat yang paling gampang. Ya, kita sampaikan, saya mengajak melihat ke belakang.
itu bagaimana proses yang pertama kali kita mengetam memakai tangan, Iya. memakai apa namanya ketam manual. Biasanya itu sistem yang sudah pakai CNC misalnya. Iya, iya, iya. Ini ada pergeseran, perubahan. Yang awalnya kita bekerja banyak menggunakan otot, yang mungkin kalau kita ukur bisa sampai 20%. Menjadi teknologi Nah. gitu ya. Dengan menggunakan teknologi, Iya. itu sudah tidak lagi lagi. Penggunaan otot, penggunaan energi sudah mulai berkurang. Iya, Apa yang muncul situ? Oh, ini kita bermain. otak. Otak kita bermain. Atau apa istilahnya kognitif ya. Disitulah yang banyak sekali yang kita lihat. Seperti itu perubahannya, perubahan dari yang model lama ke yang Iya, iya. baru. Jadi memang ada perubahan evolusi di situ dari pola kerja kita. Iya, jadi dari era tradisional atau era manufaktur manual, kita banyak menggunakan otot, kemudian bergeser teknologi lebih maju, kita banyak menggunakan kognitif atau Oke. kemampuan pengetahuan kita ya, Ya. untuk bagaimana merancang, mengelola ya, Betul. proses itu Jadi berjalan kalau dengan kita punya pikiran, ada teknologi, kita terbuang, kita terbuang, kita geser, itu salah besar. tidak ya, Cuma hanya prosesnya yang sedikit. iya, kita harus beradaptasi Betul. tersebut ya. Baik. Karena kalau tidak beradaptasi juga nanti kita tertinggal ya Pak Ari ya. Oke, oke. Itu Baik, berkembang. baik. Oke. Ya, baik. Kemudian seperti apa sih kalau prosesnya ya Pak? Kalau dulu kita membuat perintah kerja atau kalau di pabrik disebut lembar order kerja ya, lembar order kerja. Kalau dulu kan dibikin, digambar, difotokopi, kita ke bagian pembahanan, kemudian kita ke bagian perakitan, kita juga serahkan ke bagian finishing sampai ke packing dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Pak pola-pola perubahan itu dari era tradisional ke otomatisasi atau smart manufaktur Terima kasih. yang tadi. Itu perkembangan sekarang sudah lain. Ya. Dulu kita kalau masuk di industri yang namanya dapat kerja, ini mungkin tiap mesin ada. Ya, 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 Maka mungkin Ya. berjalan. ya, Kalau nggak salah desa logistik itu ya, ya, logistik berjalan. Di mana bahan ada, di situ ada. Di mana bahan ada, di situ ada lagi. Tetapi dengan perkembangan zaman ini, Iya. sudah mulai dikurangi. Kemana larinya? Ke data, Ustaz. Oke. Tadi seperti yang disampaikan Mas Muhammad, ya. Semua masuk Ada data. translasi, proses translasi. Otomatis. Oke. Itu data ini kita gunakan. Iya, iya, iya. Itu pun. Iya. Oke, oke. Jadi ada beberapa istilahnya beberapa sifat-sifat atau beberapa aspek dari perbedaan manufaktur tradisional dengan manufaktur yang sudah lebih smart gitu ya. Ya, ini Ya, evolusi. ya. Ini evolusi peran pekerja dengan ada pabrik. Yang dulu, yang tradisional itu sepatu kerjaannya banyak menggunakan tenaga manual atau yang sehingga melelahkan. Tetapi sekarang di era smart manufacturing sudah lain. Yang dipakai analitisnya, dan strategisnya. Ini sudah banyak seperti itu evolusinya. Terus ada interaksi mesin. Nah, Iya. saya ingat dulu kalau kita mau menyalakan lampu aja tunjuk tik. Ya, iya, iya, iya. Tapi Iya. data sudah masuk semua, tinggal aja jalan semuanya. Sudah terintegrasi. Betul. Ya, jadi Ya. tidak perlu lagi tiap mesin bukan. Hmm. Hmm. Yang ketiga, peran utama. Nah, ini berapa? Dulu kita berikan bulu-bulu pabrik atau bulu-bulu fisik Iya. yang selalu menggunakan fisik kita, menggunakan kita untuk bekerja. Tapi sudah tidak. Kita mengendalikan sistem. Jadi program yang kita punya, supaya kita kendalikan. Nah, itu tidak bisa tergantung mesin. Iya. Tetap kita dipakai. Jadi jangan takut kita tidak dipakai oleh zamannya sekarang. Iya. Itu. Iya. Yang terakhir nilai tambah manusia. Dulu tangan dipakai, sekarang pengambil keputusan. Berjaya mesin tetap di tangan kita. Betul. Kita pengambil keputusan. Itu evolusi yang terjadi di era otomatisasi. Oke, monggo mungkin Oke. lanjut dengan Terus presentasi yang sudah disiapkan. lanjut. Nah, ini gambaran bagaimana tadi saya sampaikan ada pergeseran perbandingan juga era tradisional dan era smart factory. Iya. Yang sebelah kiri itu era tradisional. Itu banyak menggunakan tenaga fisik yang membutuhkan otot, Iya. namanya banyak keringat. Tetapi di era smart factory yang sudah otomatisasi itu sudah berkurang.
kurang. Ya. Yang tinggi kognitifnya dipakai. Ini perbedaannya Iya. di era tradisional dan smart factory. Lanjut. Oke. Next slide. Nah, ini juga berbeda juga ya di antara konvensional dan otomatis. Nah, dari kertas gambar yang tadi berjalan dari awal sampai akhir, Iya. pakai strategi. Hmm. Untuk data masuk semua akan sama. Iya, iya. Operator bukan satu mesin. Sekarang tidak lagi. Mungkin 5 mesin bisa satu operator. Oke, Nah, saya teringat nih. Ya, Mohon maaf menyela mengenai media informasi. Kadang dulu kalau kita ada proses manual ya, terus ada revisi begitu ya, ada revisi kerjaan. Tadinya mau ukuran 80 terus diganti menjadi 75 ke saya. Kita kasih ke pembahanan sudah jadi 75. Mungkin kadang-kadang sampai perakitan atau sampai di sana lupa tidak diserahkan. Jadi ada kebingungan sehingga harus komunikasi lagi. Tapi kalau menggunakan data digital itu semua terintegrasi semua ya. Satu ganti maka yang lainnya juga branded begitu ya Pak Ari. Betul. Oke, Mereka baik-baik. seperti itu. Jadi tidak Iya. mungkin, itu nggak mungkin. Selama dari awal sudah betul begini. Oke, Ya, oke. seperti itu ya. Itu Iya, data iya. betul itu semuanya. Itu berkaitan sama media informasi. Baik, kalau distribusi instruksi bagaimana Pak? Nah, mesin terpisah dulu. Kan sudah jadi Iya. satu universe seperti itu. Dulu intervensi manusia sangat tinggi. Oke. Yang pegang-pegang. Tapi Iya. sekarang sangat minim. Ya, mungkin 3 mesin masih 5 manusia. Satu selesai. Iya, iya, Intervensi iya. manusia pada stage itu. Jadi bukan berpikir jumlahnya bukan itu kita tidak tapi bukan. Tapi bukan itu ya yang maksudnya. Iya. Tapi kesempatan yang lain tetap masih ada sedikit. Artinya bukan orangnya dikurangi, tapi ordernya ya Iya. bertambah. Volumenya semakin bisa kita dapat gitu ya. Oke, oke. Asalkan kita memang beradaptasi sekali lagi dengan teknologi dan perkembangan. Oke, baik-baik. Tentang lanjut ke sistem kontrolnya seperti apa? Tadi yang kontrol udah Mesin beroperasi terpisah gitu, Iya. silo masing-masing gitu ya. Tapi kalau dengan otomatisasi semua terintegrasi sama dengan ketika distribusi instruksi itu dikerjakan. Oke, Iya. baik. Lanjut, Mas. Ya, Nah, ini contohnya. Contohnya yang sebelah itu masa lalu, yang sekarang yang sebelah kanan itu masa depan. iya, iya. Kita Baik. ini sudah semua mesin yang ada sudah Terintegrasi. satu dengan yang lain. Jadi tidak lagi gambar A atau B, C, tidak. Iya, iya, iya. Semua berhubung satu dengan yang lain. Oke, saling berhubungan ya. Oke, next slide. Ini Oke, saya mungkin pancing dulu nih dengan pertanyaan nih. Iya, ini menarik sekali. Mengapa industri furniture membutuhkan otomatisasi? Kalau misalnya kita nggak mau, terus kita udahlah yang tradisional saja. Nah, mengapa sih kita dituntut, Pak? Ya. Dituntut kalau mau maju ya kita mau nih berubah nih, mau kita menuju proses yang otomatisasi ini. Alasannya apa atau Ya. pertimbangannya apa? Silakan Pak Ari. Secara umum kita lebih banyak pada masa persaingan Persaingan. industri. Iya, ini bisa next slide ya. Ya, sudah sangat tinggi sekali. Oke. Di saingan itu bukan cuma masalah, tapi segala itu banyak sekali di situ. Iya, iya. Masalah saingan aja. Jadi Kondisinya tinggi sekali ya Pak. tuntutannya tinggi. Iya, iya. Yang kedua bisa juga tuntutan dari konsumen. Iya. Nah, dulu di situ hanya mungkin buat satu kursi jumlahnya banyak, tapi ini tidak. Bisa kursi A, kursi B, kursi C, itu macam. Customize. Iya. Desain yang Dan segala jumlahnya macam juga Pak. banyak juga. Iya. Dan juga kadang saya lihat juga bahasanya itu juga bukan cuma tuntutan desain atau fotonya, tapi pelayanan kecepatan. Pelayanan kecepatan. Tadi setengah dipangkas, besok kayaknya targetnya harus 20% Iya. waktunya ya. Betul. Lebih cepat lagi tadinya seminggu Iya. jadi sehari gitu ya. Jadi seperti itu. kecepatan. Ini memang tuntutan bisnis seperti itu. Jadi tidak Oh, kita tinggal. oke. Jadi ada permintaan customer, ada kompetisi, Iya. ada permintaan kecepatan begitu ya. Oke, oke.
Belum kalau lebih detail lagi ini juga berlomba efisiensi. 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 Efisiensi di Industri. proses. Limbah nomor satu tuh ratusan kalau kita itu nomor satu pemborosan. Iya. Kalau ada 7 poin lebih juga. Iya, iya, iya. Kalau kita pakai sistem mesin semua, saya rasa ini bisa jadi optimis. Oke. Tidak hanya di material saja, pemborosan di tenaga kerja juga bisa. Iya, iya. Jadi ini masa efisiensi. Sehingga memang tujuannya tadi itu persaingan kita. Material lebih optimal terpakai semua, tidak banyak sisa-sisa. Betul. Kemudian waktu atau SDM juga dipakai secara optimal, gitu ya. Waktu-waktu yang terbuang itu bisa dikerjakan oleh teknologi mesin sehingga lebih cepat, lebih banyak, lebih presisi, gitu ya Pak Ari. Oke, Ya. oke, baik, baik. Itu. Terus ya, ini juga tujuan akhir ya. Tujuan akhir bagaimana kita organisasi Iya, masalah limbah dan pemborosan. iya, Tidak penting. Karena tujuan efisiensi. Yang kedua, pasti waktu. Ya mungkin selama itu yang bersatu kursi bisa satu minggu, mungkin bisa 100%. iya, Sehingga meningkatkan kapasitas produksi. iya, Yang ketiga penting lagi yang kita sudah bahas, masalah mutu. iya, Nah, karena selama ini kalau di industri iya. pola pikir pasti lebih baik pada orang yang jauh lebih baru. Tapi kalau dengan sistem pola pikir lama semua sama, kan sudah diatur. Iya, iya, Sudah diatur semuanya. Ini Iya. penting juga. Karena zaman sekarang juga konsumen kita juga nuntut mutu yang sama dalam presisi, akurasi. jumlah yang sama juga. Oke, baik, baik. Oke. Ini kesimpulan saya pada hari ini. Manufaktur furniture otomatis. Ini transformasi industri furniture di era smart manufacturing. Teknologi bukan menggantikan manusia, tetapi memberdayakan manusia. Oke. Teknologi bukan menggantikan manusia, tapi Betul. memberdayakan manusia. Baik, baik, baik. Oke. Nah, ini apa ya? Penting sekali untuk kita tangkap esensinya ya Pak. Oke. Ari, kalau saya melihat proses manufaktur furnitur otomatis itu pasti banyak apa ya, banyak benefit tadi. Mas Valen juga sudah ceritakan tentang benefit yang didapatkan oleh Elementi Domus ketika menggunakan otomatisasi ya. Ini saya melihat ada beberapa poin di bagian bawah ini, Betul. Pak Ari. Iya, saya boleh bacakan ya Pak Ari ya. Ternyata benefitnya ya, rekan-rekan sahabat Apika, ketika kita menggunakan manufaktur furnitur full otomatis, ada 1, 2, 3, 4, 5 poin bagian bawah. Itu tulisannya agak kecil-kecil. Saya akan maju sedikit. Yang pertama, produksi menjadi lebih cepat, sama dengan yang dirasakan oleh industri di Elementi Domus. Kemudian yang kedua, kualitas lebih konsisten karena presisi akurasi tidak banyak human error, sudah tertangani oleh mesin, Betul. oleh teknologi. Baik, yang ketiga adalah efisiensi lebih tinggi. Ya, tadi disampaikan material tidak banyak sisa. Kemudian waktu juga lebih optimal dipakai, tidak banyak membuang-buang tenaga yang tidak perlu, mengurangi pemborosan. Tadi disampaikan demikian oleh Pak Ari. Kemudian yang keempat adalah fleksibilitas, fleksibel dan siap untuk kustomisasi ya. Menggunakan teknologi bukan berarti harus yang itu saja, tetapi juga menjawab untuk fleksibilitas dan kustomisasi. Baik. Kemudian yang kelima adalah ujung-ujungnya ya, daya saing. Tadi balik lagi awal pembukaan Bapak menyampaikan kenapa sih otomatisasi? Karena persaingan tinggi Bu, karena kompetisi tinggi. Jadi terjawab ya. Yang kelima benefitnya adalah daya saing menjadi lebih meningkat atau lebih tinggi. Setuju, dirasakan sekali oleh Elementi Domus. Setuju banget ya. Oke, baik-baik. Terima kasih Pak Ari untuk paparannya atau untuk presentasinya. Kita buka ya, kita buka kesempatan. Kalau Bapak dan Ibu, rekan-rekan sahabat ini banyak teman-teman guru SMK, siswa SMK, teman mahasiswa dari industri. Kalau mau resen bertanya langsung juga boleh. Oh, ngomong-ngomong Pak Ari, tadi kayak ada satu slide lagi ya. Oh, dan juga jadi sama aja. Oke, sama saja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ya, Pak Ari ya. Kalau ada yang mau raise hand, monggo boleh raise hand. Tapi ini sudah siap. Satu pertanyaan dari
Pak Ige atau Mas Ige ya, Mas Ige, Mas Ige. Mas Ige dari mana ini ya? Mungkin dari Semarang atau Jakarta ini sepertinya. Pertanyaannya adalah untuk materi CAT atau CAM di Artika diberikan di semester berapa Pak Ari? Dan aplikasi apa yang dipakai? Wah ini kayaknya sehubungan dengan teknologi otomatisasi ini yang Betul. perlu dijawab. Ya, monggo Pak Ari. Ya, Mas Igi atau Pak Igi ini monggo ya, saya belum itu kan ya. Untuk materi CAT atau CAM di Artika diberikan Di semester berapa? berapa? Diberikan, ya diberikan. Ya, ada ya materi. Ada di semester genap Sama semester 2. di semester 2. Itu pakainya auto. Mas Ige. Ya, pakainya auto. Oke. Itu tetap kita memakai itu karena memang industri meskipun belum maju pun tetap pasti menggunakan share. Oke. Ya. Ya, itu Bu. Aplikasi apa yang dipakai Pak Ari? AutoCAD biasa Bu. AutoCAD, itu juga ada itu. Itu juga sudah siap ya. Siap yang kita juga ya. Baik, jadi seperti tadi yang digunakan oleh Mas Valen di Elementi Domus, kita juga ada materi yang baru ya. Kita gunakan. Iya, supaya tidak kalah nih permintaan industri apa, kita juga harus siapkan STM atau anak-anak mahasiswa harus mulai mengenal, menguasai, mau mau meningkat ya pengetahuan dan pemahaman atau kompetensinya. Baik, semoga terjawab Mas Ige. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Mas Daniel atau Pak Daniel. Ya, pertanyaannya adalah dalam penerapan smart manufacturing, apakah semua jenis furniture cocok diproduksi secara otomatis atau ada produk tertentu yang tetap lebih efektif dikerjakan secara manual? Nah, ini kayaknya boleh lah ya nanti dari Pak Ari jawab mungkin secara dosen atau pendidik, mungkin secara pengalaman boleh ya Pak Ari? Apa Pak Ari? Ya, terima kasih Mas Daniel. Ini pertanyaan dalam penerapan smart manufacturing, apakah semua jenis furniture cocok diproduksi secara otomatis atau ada produk tertentu yang tetap lebih efektif dikerjakan secara manual? Ini kalau saya melihat dari sisi akademisi ada yang otomatis, tetap Iya. ada yang manual. Ya, kalau di administrasi itu pada yang sifatnya massal, ya massal itu mudah. Tetapi kalau dari sisi yang punya nilai-nilai seni seperti ukir seni itu mungkin masih membutuhkan Sentuhan tangan kita gimana di situ. Tapi mungkin dengan perkembangan zaman CNC mungkin Mas paling lebih tahu. Nah, itu seperti itu. Jadi ada dibedakan itu. Iya, iya. Tapi belum membahas juga masalah hitungan. Apa ya? Ini apa namanya? Apa namanya? Estimasi. Iya, estimasinya. Juga ada berbeda juga. Iya. Bagaimana kita membuat satu, gambar satu juga lain. Iya. Harus diperhitungkan juga di situ. Tapi jelas Iya. ada. Jelas ada. Ya, Dan jadi dibedakan. dari sisi kompleksitas jenis pekerjaan, kalau memang itu bisa otomatisasi akan masuk, tetapi kadang-kadang ada yang tidak bisa masuk ke dalam proses otomatisasi karena membutuhkan seni, perasaan manusia, perasaan kan belum bisa di-AI-kan nih, belum bisa dibuat secara teknologi, tapi kita yang harus menyentuh langsung begitu ya Pak Ari. Dan kemudian tadi Pak Ari sampaikan dari sisi jumlahnya, artinya skala ekonomis. Kalau cuma sedikit masuk ke otomatisasi itu secara biaya menjadi bengkak gitu ya Pak Ari. Jadi itu biasanya larinya ke proses manual gitu. Tapi kalau skala ekonomisnya besar bisa masuk ke otomatisasi, masuk. Seperti tadi kayak Mas Valen ada proses finishing ya. Finishing yang otomatis itu akan jauh lebih efektif ketika mengerjakan dalam jumlah yang cukup banyak. Tapi kalau jumlah yang skala ekonomiknya tidak sebanding hanya 1, 2, 3, 10 biji, yaitu proses pakai spray kan manual. Oke. Baik. Nah ini dari tambahan mungkin Iya. pandangan Mas Valen. Pernah beri berapa hari ya? Ya. Ukiran saya biasanya ada akal. Oke. Mesin ada. Jadi Ya. kita tetap pakai mesin supaya hasil kerjanya juga lebih presisi Ya. dan lebih cepat. Ya. Pasti. Ya. Kalau manusia dengan SD muncul lapor makan gitu. Iya. Berarti kualitasnya akan berbeda. Nah, tapi tetap namanya suatu ukiran itu kan adalah seni ya. Iya. Jadi butuh memang sentuhan. Iya. Pasti. Iya. Memastikan semua itu sesuai seninya.
Iya, iya, iya. Jadi kalau saya tetap pakai mesin dan Iya. menurut saya semuanya pasti bisa dikerjain pakai mesin. Karena sekarang sudah canggih. Oke. Ini ada sampai 5 akses. Betul. Oh, sudah bisa belok-belok sampai berapa derajat itu ya? Lengkung kira itu 5 ya sekarang ya? Bukan XYZ lagi ya? Udah. Kita butuh manfaat. Semuanya bisa dikerjain. Tapi memang seninya, Iya, jiwanya ada tetap di di SDM. SDM. Betul. Iya. Untuk finishingnya itu. Jadi kalau di mesin tidak semuanya bisa sempurna. Iya, betul. Tidak bisa mulus. Iya. Karena kan ada garis-garis pisaunya. Oh. Nah itu tetap kita harus Iya. dua seni di situ. Iya. Mungkin di awal ketika kita membuat satu seni ukiran, ini adalah tangan kita yang berkarya. Kemudian dibikin template atau duplikasinya baru masuk ke mesin. Ya. Jadi manusianya itu, monggo pakai manusianya itu karya di awal. Termasuk tadi yang R&D. Kalau ada Iya. pekerjaan yang kompleks yang mungkin trial error kita butuh, itu kita Iya, ini dulu. Setelah oke, baru masuk ke Ya, otomatisasi sehingga akan mengurangi resiko. Baik, jadi ada perbedaan antara manualnya kira-kira di mana, kemudian otomatis di mana. Jadi dua-duanya masih Iya. Nah, Betul. ya Pak Ari dan Mas Valen. Baik. Semoga terjawab. Ya, semoga terjawab. Nanti kalau memang masih kurang, boleh di chat box kembali, bisa ditambahkan. Ini pertanyaan berikutnya. Ini ke Pak Ari, ya. Keterampilan apa? Oke, keterampilan apa yang perlu dimiliki agar dapat bekerja di pabrik furniture modern? Iya. Terima kasih, Bu Ros. Iya. Mas Randy, Iya, jadi. nah, keterampilan apa yang perlu dia miliki agar dapat bekerja di pabrik furniture? Wah, ini jawabannya angel lagi. Ya. Kenapa seperti itu? Saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita, misalnya aja, kita kuliah di Akademi Teknika, saya yakin kita bisa bekerja di pabrik furniture yang modern. Saya yakin itu bisa. Jadi Pasti. jawabannya, ayo belajar. Iya, pasti bisa, saya yakin bisa. Oke. Tetapi yang lebih penting lagi bukan masalah keterampilan apa, tetapi bagaimana kita belajar untuk lebih maju, lebih berkembang dengan teknologi yang baru. Karena yang namanya furniture modern itu semakin lama semakin berkembang. Tahun ini seperti ini, Ya. tahun besok seperti itu. Tinggal kita bagaimana siap nggak kita untuk berubah menghadapi perkembangan ini. Itu yang penting. Iya. Ya, hati. Iya. Jadi seperti itu. Bagaimana siap untuk menghadapi perkembangan teknologi. Itu lebih penting daripada keterampilan. Ya. Oke. Izin saya meneruskan pertanyaan Iya. ini boleh ya, Pak Ari. Pak Ari, dari sisi perguruan tinggi. Jadi, Ya, dari sisi perguruan tinggi yang mengajar para mahasiswa, yang nantinya kan setelah selesai kuliah terjun ya ke industri langsung ke tempatnya Mas Valen, ya. membuat teman-teman Elementi Domus ya berkarya di industri furniture supaya perguruan tinggi tetap selaras dengan perkembangan industri furniture, mampu menjawab tuntutan perkembangan teknologi yang terus naik. Kira-kira apa sih yang dilakukan perguruan tinggi untuk bisa mengimbangi perkembangan teknologi itu, Pak Ari? Apa yang dilakukan? tentunya ada apa ya? Kita lihat dulu dari sisi kurikulum dulu. Iya. Kita lihat bagaimana kurikulum itu. Kalau ada uang. Karena dengan perkembangan zaman, Kan iya kan? sekarang kita sudah Benar kan? zaman itu. Oke, kurikulum ya harus selaras dong dengan Betul. perkembangan zaman, Oke. perkembangan industri. Makanya kan Kurikulum, ada istilah perlu ditinjau. ya, Ya berkala. review secara berkala. Betul, itu Mengimbangi. itu betul. Jadi mengikuti perkembangan. Baik, Ya, baik. Iya, iya. Yang kedua juga dalam pembelajaran kita juga melibatkan dunia industri. Masuk ke Oke. tempat kita. Iya. Bisa sebagai dosen industri Iya. atau memberi sesuatu yang mungkin sifatnya kuliah umum atau bagaimana. Iya. Iya, Bisa iya, seperti iya. itu. Jadi kita tahu perkembangan industri seperti apa yang kita berikan juga akan tahu. Oke. Ya. Iya. Bisa juga kita masuk pada waktu mahasiswa itu PKL atau pada kerja lapangan. Waktu magang mereka ya. Itu waktu magang. Oke. Mereka juga kenal. Iya, iya. Nah, mungkin di magang tempat-tempat lain. Iya. Ya kan tahu pasti. Yang awalnya tidak tahu CNC mungkin tempat-tempat lain juga akan tahu. Sudah mengenali. Namanya kolaborasi seperti itu, Bu. Iya. Oke. Oke, jadi kalau saya meng-highlight ini ya, bagaimana supaya perguruan tinggi
khususnya Akademi Teknik Vika Semarang ini bisa mampu menjawab tuntutan perkembangan teknologi saat ini yang dibutuhkan begitu tinggi. Yang pertama adalah kurikulumnya selaras. Tentunya kita mereview setiap periodik apakah sudah sesuai dengan tuntutan. Nah, bagaimana supaya tahu ada kolaborasi dengan industri? Tentunya yang dipilih adalah industri-industri terbaik. Salah satunya ada banyak, salah satunya Elementi Domus, begitu ya. Kemudian tadi dicontohkan kolaborasinya oleh Pak Ari adalah ada dosen industri hadir, mengajarkan kepada kita, menyampaikan seperti ini loh kebutuhan klien, seperti ini loh proses di industri, gitu ya. Kemudian ada kita diberikan kesempatan magang kerja langsung di industri, melihat suasana, oh nanti aku bekerja seperti ini, karakter prosesnya seperti apa. Dan juga dosen memberikan kuliah umum tadi ya. Baik Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Ari untuk pemaparannya. Ya, saat ini teman-teman kita akan masuk ya. Kita akan masuk ke sesi Q&A, sesi tanya jawab, question and answer gitu ya. Jadi ini kalau tadi kan kita khusus memberikan pertanyaan kepada para narasumber, ke Pak Valen dan Pak Ari, ini mungkin bisa diskusi ya, bisa saling memberikan dan melengkapi pendapat ya. Ada pertanyaan juga tadi yang belum terjawab di chat box. Kembali saya buka kesempatan untuk menuliskan pertanyaan atau kalau ada yang mau resen secara langsung boleh ya teman-teman ya, bisa ya, oke. Bisa resen juga, nanti kalau resen kami sudah panggil, nanti open cam, kemudian bisa perkenalkan diri, pertanyaan ditujukan kepada siapa, begitu ya. Baik, saya menunggu ini. Apakah ada yang resen atau adakah yang sudah di list di chat box? Oke, di sini sudah ada ya, sudah ada di chat box kita ya. Dari Mas Abraham Kristanto atau Bapak Abraham Kristanto. Pertanyaannya adalah, manufaktur furniture full otomatis ini sampai di tahap finishing atau sampai barang jadi mentah saja? Nah, pertanyaannya apakah sampai finishing atau sebelum finishing? Monggo, pertanyaan ini akan dijawab dahulu oleh Mas Valen mungkin ya, Pak Ari ya, yang bergelut di industri. Ya. Boleh, saya jawab. Ya. Untuk manufaktur furniture full otomatis itu sampai tahap finishing ya, seperti yang tadi saya paparkan, itu dari proses pembahanan sampai finishing kita semua sudah ada otomatisnya. Ya. Jadi kita bisa untuk mempercepat jika orderannya banyak. Ya. Jadi semuanya bisa otomatis gitu. Jadi tidak hanya sampai di barang jadi mentah saja, tapi sampai finishing pun bisa. Seperti itu. Jawab, bisa sampai dengan barang jadi atau barang finishing ya. Tidak juga bisa Mas. Tidak juga bisa. Kalau tidak mau tidak bisa. Iya. Kecuali memang secara skala ekonomis volumenya hanya sedikit, operasionalnya karena masih cukup mahal ya maintainnya. Tapi kalau begitu ada banyak yang di finishing, itu akan menjadi sangat low cost ya. Oke, baik, terima kasih. Akan ditambahkan mungkin dari Pak Ari tadi. Tadi ada yang di noted khusus, monggo. Memang sih, sebenarnya manufaktur furniture full otomatis ini memang tidak pernah melewati batas ya. Tidak pernah melewati batas, mau sampai manapun juga bisa berkembang ya. Kan gitu, dari proses pembangunan sampai nanti packing juga sama ya. Packing juga ada. Otomatis ya. Tidak hanya sampai ini sebenarnya sudah sampai ke packing. Iya. Full otomatis. Iya. Gitu. Jadi banyak itu ya kita kalau searching ya di dunia maya itu proses packing udah pakai robot ya. Udah plek. Mungkin sehari jangan-jangan 200 unit langsung keluar 5.000 unit furniture langsung gitu ya. Oke. Jadi tidak terbatas, bisa sampai finishing, bahkan ada sampai proses packing gitu. Baik, semoga menjawab ya. Dan sudah dijelaskan tadi oleh Mas Valen dan Pak Ari. Ini pertanyaan berikut. Saya juga bacakan dari chat box. Apakah kurikulum di Atika akan diajarkan mesin CNC? Nah ini pertanyaannya sepertinya khusus ditujukan kepada Bapak dosen kita ini. Monggo Pak dosen. Ya, apakah untuk di Atika akan diajarkan mesin CNC? Sampai saat ini belum sih, tapi kita selalu berusaha untuk ke situ.
Ya, belum. Tapi sebelum masuk CNC, kita sudah mempunyai basic di situ. Iya. Yang kita ajarkan. Artinya kita ini bisa bawa ke CNC. Oke. Seperti itu. Oke, jadi di dalam kurikulum Apika ada kita mengajarkan CAD yang memang menjadi basicnya mesin CNC nanti. Jadi biasanya akan dapat ketika magang. Iya, ketika kita memang ada fokus untuk melatih atau meningkatkan keterampilan di mesin CNC, kita bisa dapatkan di proses magang gitu ya Pak. Oke, mungkin bisa kita catat ini Pak. Memanggil para vendor CNC untuk mengajarkan kepada kita. Iya, bisa ditambahkan kurikulum karena sekarang mungkin ya salah satu mesin yang banyak dipakai ya Mas Valen ya. Iya, betul. Terakhir kalau tidak salah teman-teman hadir ke ini ya, ke Elementi Domus untuk melihat proses kerja dan diajarkan seperti apa proses itu berjalan. Gitu ya. Baik. Kita akan lanjut. Apakah ada tambahan pertanyaan? Oke, di sini di chat box dari Mas Jonathan atau Pak Jonathan. Untuk di Apika sendiri selain AutoCAD software apa yang akan diajarkan? Ini masih Pak Ari nih. Ya. Monggo Pak Ari. Ya, software ini bukan dengan gambar kerja kita masuk ke AutoCAD. Ya, Tapi kalau desain sudah banyak juga kita pakai SketchUp. SketchUp, AutoCAD. Escape dan juga diajarkan juga. Jadi saling mendukung situ. Jangan lupa nanti Pak Ita diajarkan. Nah, bentar lagi akan muncul yang namanya Paita. Mungkin baru kita jangan-jangan Pak. Atau sudah ada yang lain. Jadi siap nanti ya bekerja Siap. di industri yang sudah menggunakan kecerdasan buatan ya, bisa menjawab tuntutan kebutuhan proses kerja di interior furniture. Baik, jadi ada untuk desainnya sendiri ada CAD, ada SketchUp, dan kedepannya akan diajarkan Paita ya. Wah ini udah nilai jual sendiri di Akademi Teknik Pika ya, Pak Ari ya. Baik Pak Ari, kalau mau daftar ke Apika, mau mengenal lebih detail ya, kemana kita bisa menghubungi nih Pak Ari? Ya, ini Kemana ini? tentunya bagian masih marketing Apika. Marketing Apika. Oke, nanti berarti kita minta dibantu Mbak Mimin ya. Mbak Mimin bisa dicat di chat box. Jadi kita bisa kalau ingin mengenal lebih dekat ya, mengenal lebih detail lagi bisa di WA 0878 4400 2000. 0878 4400 2000 itu di officialnya Apika atau di apika.ac.id ya, betul ya. Nah, nanti bisa dilihat di chat box. Nah, Pak Ari, apakah bisa menjelaskan nih? Tadi kan pertanyaannya seputar tentang Akademi Teknik Pika, kurikulum yang diajarkan, software yang diajarkan. Mungkin nanti bisa disampaikan jurusannya apa sih Akademi Teknik Pika ini, Pak Ari? Ya, Nyambung pertanyaan. kalau kita masih punya satu body Prodi, desain interior. desain interior. Dalamnya sudah ada 3 peminatan. Ada 3 peminatan teman-teman. Satu manufaktur furniture, Manufaktur furniture, 2 desain interior, desain interior, 3 manajemen industri bisnis furniture. manajemen bisnis interior furniture ya. Baik, ini sepertinya menjawab tadi penjelasannya Mas Valen ya teman-teman ya, bahwa Mas Valen menyampaikan titik-titik krusial SDM saat ini yang diperlukan di bagian mana. Satu, di pengendalian produksi, tadi disampaikan begitu ya. Quality control itu identik sekali dengan manufaktur furniture. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu di planning production ya. Pada saat di pabrik itu planning production juga membutuhkan tim atau SDM yang krusial dan sangat penting. Ini terjawab di manajemen bisnis interior dan furniture atau peminatan manajemen bisnis interior. Tadi juga disampaikan workflow oleh Mas Valen bahwa ada desain, ada translasi, ada eksekusi di pabrik. Nah, desain ini terjawab di peminatan desain interior, begitu ya Pak? Ini nyambung ya Pak? Nyambung Pak Ari dengan Mas Valen ini ya, saling mendukung gitu ya. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mas Markus Budi atau Pak Markus Budi. Iya, untuk narasumber dari dosen Apika,
pertanyaannya disampaikan kepada Bapak dosen, Pak Ari. Dalam penggunaan mesin-mesin otomatis, berapa tahun ROI, return of investment yang ideal harus dicapai? Ideal sih. Ya, ideal. Oh, ROI, return of investment, nah, berapa tahun kurang lebih? ya. Setahu saya waktu kita baca-baca dari kita banyak relasi itu banyak faktornya. Banyak faktor. Oke. Tergantung sampai di mana tingkat otomatisasinya. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi tidak bisa disamakan mesin A dan mesin B. Oke. Karena masing-masing membutuhkan Berbeda-beda ya. seperti itu. Oke, berapa besar modalnya kita, berapa omset penjualannya kita, teknologi seperti apa yang kita pakai. Jadi ROI itu tergantung pertimbangannya jadi dari beberapa banyak faktor. Kadang-kadang ada yang menuntut owner ROI-nya 3 tahun ya, tapi ada yang kadang-kadang menuntut setelah dianalisa, oke masih punya potensi 5 tahun ya. Tapi berapa kalau dari sisi kalau dari sisi pendidikan itu akan tergantung pada banyak faktor. Mungkin apakah pernah dibahas itu dari manajemen? Itu fokus. Iya. Kan mesin-mesin juga otomatis semua ya. Iya, iya. Kebetulan Dan tentunya mahal itu ya. Wah, ya. Iya. Kebetulan dari owner juga itu ya target ya Bu ya. Iya. Kita sebetulnya kalau untuk ROI dari owner juga belum ada, tapi Oke. ada target tahunan nih yang harus dicapai. Oh, Gitu. iya, iya, Jadi iya. setahun 15 sampai 20 M itu harus tercapai. Oke, Jadi oke. kita memang step by step prosesnya. Ya. Karena pun kita juga sudah bilang karena persaingan industri ini kan juga banyak ya. Iya, iya. Jadi kita juga harus pintar-pintar pilih pilih kliennya juga. Iya. Jadi kita bisa push biar segera tercapai ROI-nya. Oke, baik-baik. Jadi ROI pun secara perusahaan juga bisa berbeda-beda. Ya, bisa Tergantung pada strategi, visi, misi perusahaan masing-masing. Ya. Kalau kondisi stabil, ekonomi, politik, sosial, budayanya baik, customernya pasti ada terus. Mungkin ROI-nya agak panjang nggak apa-apa lah, ada risiko. Betul. Tapi kalau kondisi sedang kurang stabil, mungkin juga agak berat kita menaruh investasi terlalu besar ya. Gitu ya, itu juga menjadi salah satu faktor pertimbangan. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang tidak spesifik sekali ya. Itu tergantung kepada bagaimana kebutuhan dan strategi visi misinya perusahaan, gitu ya. Dari sisi dunia pendidikan pun juga menekankan lihat apa yang memang kita perlukan. Tapi itu bisa 5 tahun, bisa mungkin hanya 1 tahun diperbolehkan. Tapi kalau high teknologi bisa jadi 5-10 tahun gitu ya. Tergantung investasinya. Tergantung investasinya, tergantung modalnya juga ya. Baik, baik. Ya, ya. Kita beralih ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan lagi dari Mas Daniel atau Bapak Daniel. Bagaimana caranya merubah atau mengajarkan karyawan buruh itu dari buruh fisik menjadi buruh sistem di dunia industri CNC? Iya, monggo. Ini sepertinya ke Mas Valen. Iya. Monggo Mas Valen. Oke, saya jawab ya. Iya. Mas Daniel atau Pak Daniel ini. Caranya merubah atau mengajarkan karyawan buruh industri CNC. Iya. Sebetulnya kita harus ajarkan dulu tentang teknologi dulu, tentang komputer dulu. Iya. Yang paling basic untuk cara penggunaan komputer, cara penggunaan sistem yang ada di mesin tersebut. Oke. Contoh Ya. misalkan CNC itu dia ada softwarenya sendiri. Ya. Contoh mesin potongnya running saw dia ada softwarenya sendiri. Tinggal nanti kita mau petain di mana nih burunya tersebut. Ya, kita Misalkan- mapping dulu ya, Betul, kita powernya mapping dulu. siapa. Betul, kita juga bisa lihat dari kemampuannya si SDM tersebut. Iya, iya, Dia ahli di matematika atau ahli di mana? iya. Apa ketelitiannya juga. Nah, jadi kita bisa lihat dari situ dulu baru kita petain. Iya. Bisa kita ke mesin potong running saw, dia kalau matematikanya oke banget, berarti Bisa. saya kira sehari pun pasti bisa. Oke. Jadi tinggal modul-modulnya apa saja untuk potong, untuk masukin program dan lain-lain, jadi cepat. Pasti menurut saya pasti bisa kok. Kalau diajarin asalkan ada niat dan kemauan. Oke, Betul. oke. Jadi Mas Daniel atau Pak Daniel, apa yang
membawa atau menjamin kesuksesan. Nomor satu adalah kemauan untuk kita belajar. Kemudian kita benar-benar tekuni karena ada hal-hal atau aspek tertentu yang harus dipahami atau menjadi kompetensinya tadi dari buruh atau pekerja yang manual menjadi pekerja yang lebih otomatisasi ya, misalnya jadi CNC tadi. Kalau karakter nih, karakter SDM seperti apa sih yang diperlukan selain tadi mau belajar? Ada keterampilan soft skill sama hard skill nih ya, supaya juga kita menangkap ya dari sisi perguruan tinggi. Kira-kira apa sih Mas Valen untuk menjawab supaya bisa nih dari manual bergerak ke otomatisasi. Soft skill sama hard skillnya apa? Kalau soft skill tadi udah dapat masukan, mesti mau belajar. Hard skill salah satunya matematis atau logikanya tinggi. Apalagi kira-kira yang pasti bisa ditambahkan? yang pasti kita harus paham desain dulu ya. Memahami desain. Ya, jadi kita kalau mau membuat satu produk, pasti kan kita harus tahu nih produknya yang dibuat seperti apa. Iya. Apakah menang topnya, Iya. ataukah menang side panelnya. Iya, iya. Jadi semuanya pun juga harus paham dulu nih Iya. bagaimana produk itu akan dibuat. Oke. Baru bisa dia menjalankan mesin tersebut. Meskipun di mesin tersebut sudah ada data-datanya, tapi kalau SDM tersebut tidak tahu cara membuatnya seperti apa, sama aja bohong. Oh, Sama aja kita tidak akan bisa. Cuman nyediain barang doang tapi tidak tahu nih barangnya mau dibuat seperti apa. Jadi Iya. dia tidak bisa ikut ngecek iya. apakah ada kegagalan sistem Iya. di situ, apakah ada kesalahan ini di sistem mesin, karena kan kita tidak bisa tahu ya Bu ya. Namanya sistem pasti akan ada errornya juga. Iya, iya, iya. Ya kan? Betul, betul. Nah, itu saya terapin juga itu di operator saya, Bu. Jadi meskipun semuanya sudah sistematis, tapi tetap harus dicek ulang. Cek ulang supaya tidak ada terjadi kesalahan. Iya. Apalagi iya. loading unloading barang kan masih pakai Manual. ya. Iya. Nah, itu juga perlu dicek untuk kesikuannya, untuk presisinya, karena itu akan mempengaruhi juga di sistemnya mesin. Oke. Oke. Gitu. Iya, iya. Jadi kalau kita punya keterampilan desain, bisa membaca gambar, Betul. punya feeling terhadap, oh nanti namanya furniture tuh Iya. bentuknya begini, Betul. konstruksinya begini. Kalau ada sesuatu yang anomali, Ya, jangan langsung boleh bisa. iya, si Ini tadi topnya pekerja sudah dibikin kok, ini bikin lagi ya. Gitu. ya. Ya, kalau bikin dia, bisa berasa ya. itu akan Oke, berasa, baik, pasti akan baik. berasa. Sama Jadi, yang paling penting Mau itu belajar matematikanya juga apa Iya. kalian logikanya terus desain iya. baca gambar apa Dan lagi? yang paling penting adalah menganggap produk itu adalah produk kita sendiri. Oke, ownership Iya. harus ada. Harus ada, karena kalau enggak bisa nih si SDM tersebut, oh ini Iya. barangnya sudah taruh sembarangan tanpa ada dilapisi dulu, dikasih styrofoam atau foam sheet biar tidak gesekan, biar Iya. tidak scratch dan lain-lain. Iya. Karena itu banyak terjadi Bu. Oke. Gitu waktu proses perakitan gitu sembarang pakai paku, pakai palu ditutup. Ya kan? Padahal wah ini susah masuknya nih, ditutup padahal dia belum buka kuncinya. Iya. Kayak gitu. Jadi Udah lecet duluan. sudah rusak duluan. Nah, itu yang saya terapin ke anak-anak elemen Domus adalah harus ada jiwa memiliki terhadap produk tersebut juga. Oh, Jadi tidak semata-mata dia hanya membuat terus habis itu pindah ke divisi lain, Iya. terus nanti kalau rusak tanggung jawab divisi lain, enggak. Yang kena Oke. semuanya. oke. Gitu. Wah, ini mesti di-highlight nih rekan-rekan khususnya para siswa atau mahasiswa yang akan menjadi pelaku industri bahwa ternyata ownership atau kepemilikan think and act like owner ya, rasa memiliki itu sangat penting di dalam satu proses produksi ya. Karena kalau kita sudah merasa memiliki, kita bekerja di suatu perusahaan kita sendiri atau perusahaan orang lain, besar kecilnya, kuat tidaknya perusahaan itu kan akan kembali kepada kita ya. Karena itu istilah ibaratnya apa sih? Ikut. Tiupnya kita ya. Ya. Kita bertanggung jawab ya. Semakin baik, customer pasti akan beli ya. Betul. Tapi kalau lecet-lecet siapa sih customer Iya, yang mau iya. beli lagi? Nggak ada yang mau. Saya selalu ya. ngelakuin kayak gitu. Iya, iya. Kalau bikin barang kayak gini jelek apa mau? Gitu. Iya, iya, Mau iya. beli. Iya.
Karena yang membayar kita atau menggaji kita Betul. bukan hanya owner loh. Owner panjangan tangan. Iya. Yang menggaji kita kan si pembeli ya. Betul. Nggak ada yang beli ya udah nggak ada gajian. Iya, Betul. betul. Jadi sebegitu pentingnya rasa memiliki. Sepertinya sepele padahal sangat signifikan. Ya, setuju. Baik. Oke. Ada pertanyaan lagi kan? Boleh dong ya saya memberikan pertanyaan ke Bapak-bapak. Ya, ini saya coba tujukan ke Pak Ari. Pak Ari, kalau misalnya kita mau belajar atau mau meningkatkan ilmunya kita, kesadaran kita untuk adaptasi teknologi. Kalau di Atika, selain kuliah, apakah ada program-program lain, Pak Ari? Misalnya, atau kuliah kok saya nggak ini ya, kok waktunya nggak pas ya? Itu apakah ada program lain yang lebih fleksibel gitu, Pak Ari? Maksudnya program untuk kuliahnya? Program untuk misalnya apakah ada pelatihan gitu Pak Arif? Ya, Ya. terima kasih Boros. Ada Bu. Ya, jadi Atlika itu sebenarnya bukan hanya tempat kuliah saja, Iya. tapi di situ juga ada yang namanya pelatihan. Dan itu Pelatihan. sudah memang sangat nyusewu industri mengenal banget. Iya. Kita seringkali diundang ke sana untuk memberi materi, untuk melatih apapun yang sifatnya sama seperti itu. Jadi tidak hanya belajar sini, tapi kita juga menyediakan sana untuk mengisi pelatihan. Oke, berarti pelatihan itu bisa dilakukan di tempatnya Bisa. perusahaan Iya. atau bisa juga Datang ke dikirim tempat ke kita. Akademi Teknik Pika Semarang. Iya. Kira-kira topik apa saja yang diberikan atau yang biasa diminta oleh industri Pak Ari? Mungkin teman-teman industri dan para siswa atau peserta bisa. Selama ini yang masif kita kalau saya ngomong jualan ya. Iya. Itu masih banyak di bidang manufaktur. Yang diperlukan di Iya, macam-macam. Tapi Iya. tidak nutup kemungkinan kita juga masih menerima atau membuka sesuatu yang berhubungan dengan desain. Oke. Iya. Makanya ini mungkin saya juga menangani situ yang akan saya gencarkan untuk yang datang ini budaya kerja, Bu. Budaya Yang kerja. Iya. saya akan kembangkan. Iya. Oke, jadi ada yang sifatnya soft skill, Oke. budaya kerja. Tadi termasuk di dalamnya adalah rasa memiliki itu ya. Bagaimana kita bekerja sebagai budaya industri. Ya. Kita memiliki perusahaan itu seperti layaknya milik kita sendiri sehingga mau memajukan perusahaan. Kemudian tadi kalau soft skill mungkin harga pokok produksi, Iya. perhitungan. Costing itu. Ya, maksudnya. Oke. Ya. Dan banyak tadi di bidang proses atau di bidang manufaktur. Namanya baru bukti itu yang Baik. Ya. Terima kasih Pak Ari. Ya. Kemudian, iya. Ternyata masih ada ya. Sisa pertanyaan. Oh. Oke. Ternyata pertanyaannya sama disampaikan oleh Mas Jonathan atau Pak Jonathan ya. Untuk di Atika, apakah ada pelatihan pembuatan furniture? Ini ditujukan ke Pak Ari ya. Dan biaya pelatihannya berapa ya Pak? Mungkin ada satu contoh yang bisa disampaikan melatih berapa orang, berapa hari, biayanya berapa? Ya, saya jawab langsung ada dan sering terjadi dan sering diminta. Oke. Iya, untuk biaya, nah ini silakan nanti bisa hubungi saya. Gitu aja. Ya, gitu aja. Jawabannya diplomatis sekali nih. Itu yang paling gampang seperti itu. Oke. Tapi gini, masalahnya kita menghitung biasanya kan ada juga yang permintaannya privat, adalah Ya. khusus. Ya. Ada juga model industri atau berkelompok. Itu juga pasti kan perhitungan juga lain. Iya. Ya, antar berkelompok dan uangnya begitu lain. Jadi makanya kalau mau minat bisa menghubungi saya. Ya, Gitu. oke. Jadi kalau rekan-rekan, Bapak Ibu dari khususnya dari industri, ada yang ingin menambah ilmu atau ingin belajar tentang soft skill, hard skill ya, bisa langsung kontak ke Akademi Teknik Pika, sama dengan nomor yang tadi ya, atau boleh juga langsung ke Pak Ari ya. Iya, yang benar. Iya. Untuk bidang-bidang pelatihan bisa langsung kontak ke Pak Ari. Ada nanti di chat ya. Bisa dicek di chat. Baik. Kalau untuk Mas Valen, kira-kira ada pesan apa sih untuk teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa SMK, teman-teman atau rekan-rekan industri supaya kita mau atau siap siap untuk sustain dengan
tuntutan kompetisi yang tinggi. Oke. Kira-kira seperti apa nih? Oke, kalau dari saya jangan pernah berhenti belajar ya, dan harus mau terus untuk belajar karena Ya. perkembangan zaman itu kan berkembang terus. Ya, Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, mengikuti perkembangan teknologi karena desain dan proses di produksi itu pun juga akan mengikuti teknologi. oke, Gitu. oke. Dan jangan jadikan otomasi ini adalah musuh tapi teman. Ya, Jadi kita bisa bekerja bersama dengan teknologi sehingga menimbulkan kualitas yang maksimal untuk produksi untuk produk tersebut gitu. oke, baik. Terima kasih. Jangan menganggap bahwa teknologi itu musuh, tapi kita harus mau belajar adaptasi secara positif gitu ya, untuk bisa mengimbangi proses teknologi yang sedemikian pesat supaya kita tetap menang dalam persaingan. Baik, terima kasih Mas Valen. Sepertinya masih ada beberapa chat box, tapi karena saya sudah dikode ini oleh tim di belakang layar gitu ya. Mohon maaf nanti pertanyaan-pertanyaan yang rasanya belum terjawab, kami akan coba ulas ya di topik di oh, masih punya kesempatan satu lagi. Oke. Masih bisa. Jadi ini dari Pak DC atau Mas DC. Ya. Mas DC, menyambung pertanyaan Pak Yonatan, untuk praktek pelatihan manufaktur, furniture, dan desain, apakah ketika ada workshopnya? Mohon dijelaskan. Ini sepertinya Pak Ari nih yang akan menjawab. Udah pasti ada ya? Ya, Monggo, sudah Pak. pasti ada Bu Rosita. Karena ini jantung kita ya. Kalau kita ini kan perguruan tinggi vokasi. Nah, namanya workshop bengkel itu pasti ada. Oke, Iya. baik. Di- Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi kita sudah, wah, tak terasa sudah di ujung sesi diskusi gitu ya, yang tentunya menginspirasi, mudah-mudahan menjadi masukan, menjadi semangat kita untuk bisa sama-sama mempersiapkan diri, ya. Jangan lupa nanti isi absensi di kolom chat ya, karena penting untuk kita membuatkan e-sertifikat, ya, e-sertifikat yang tentunya berguna ya buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang ikut dalam sesi ini. Sebelum kita menutup, kita akan foto bersama nanti, tapi saya minta kesediaan Mas Valen dan Pak Ari dulu memberikan closing statement ini ya kepada para peserta. Yang pertama closing statement saya serahkan kepada Mas Valen. Monggo Mas Valen. Oke, closing statement dari saya itu jangan pernah berhenti untuk belajar, ikuti semua perkembangan teknologi dan jangan jadikan teknologi itu sendiri musuh, tapi jadikan teknologi itu sendiri teman supaya bisa meningkatkan kualitas kerja kita semua. Terima Terima kasih. kasih. Wah, jangan pernah kita berhenti untuk belajar. Teknologi adalah teman untuk support kita, menguntungkan kita. Terima kasih Mas Valen. Lanjut, monggo Pak Ari. Cukup satu kalimat. Yes. Otomasi bukan akhir, tetapi cara kerja lebih baik untuk masa yang depan. Iya, otomatisasi bukan akhir, tapi cara bekerja lebih baik untuk masa depan. Terima kasih Pak Ari. Jadi teman-teman, kita adalah juri bagi diri sendiri. Mau menang atau kalah, ya. Pada dasarnya kita yang memutuskan. Jadi kalau ada perubahan teknologi, apabila kita mau sukses luar biasa, hadapilah, aktif selalu dengan bijak dalam menghadapi perubahan teknologi. Terus mau belajar untuk perbaikan masa depan, untuk inovasi, dan kita akan terus berkembang. Ya, baik sahabat, sebelum kita berpisah, kita akan foto bersama dengan para narasumber. Mohon dibuka kameranya, tampilkan versi diri kita terbaik. Waduh, senyum yang terbaik. Ya. Iya, betul. Bersama para narasumber yang ada di acara kali ini. Baik, sudah siap ya? Saya akan hitung. Masih ada yang belum dibuka, monggo. Silakan dibuka. Ya, berikan senyuman terbaik. Saya hitung 1, 2, 3. Wah, saya ikutin jempol nih. Pak Ari juga lagi ya. Senyum terbaik. 1, 2, 3. Masih adakah? Masih ada lagi? 1, 2, 3.
Oke, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kehadiran Mas Waleh, untuk kehadiran Pak Fari, Pak Ari, ya. Untuk tentunya untuk semua sahabat-sahabat Apika yang sudah hadir di podcast kita siang hari ini sampai dengan sore hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya. Jangan lupa ya yang ingin mengenal lebih dekat Apika, boleh ke apika.ac.id. Bersama Apika kita bisa. Saya izin untuk memberikan satu pantun boleh ya? Satu atau dua pantun lah ya. Buah keladi, buah tomat. Beli di pasar, di ikan keras. Wah, sampai jumpa lagi para sahabat. Semoga podcast ini bermanfaat. Jangan lupa absen di chat. Buah mangga, buah tomat. Cakep, beli di pasar, di bawah-bawah. Jangan lupa para sahabat, pilihan kita, kampus Apika. Yeay, ikan lele, ikan nila. Udah ya, Le. Sampai jumpa semua. Salam, salam, salam. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua. Rekan industri, sampai jumpa kembali di info session berikutnya. Info session ke 13. Ya.